berdagang ada istilah price taker dan price maker. Price taker bukan kita yang menentukan, namun para pemain besar seperti big boy di dunia currency atau para trader besar di dunia komoditi atau tambang mineral lainnya pada indeks bursa komoditas lainnya. Di sisi lain, price maker adalah kita yang menentukan sendiri harga produk kita yang kita buat. Dalam price taker, Indonesia yang memproduksi minyak saja tidak bisa menentukan harga minyak karena yang menentukan pasar atau para pemain yang lebih besar dari Indonesia. Bahkan Saudi yang menghasilkan 40% minyak dunia hanya bisa pasrah oleh pasar. Siapa itu pasar? Nanti kita akan bicara di sesi tersendiri. Yang jelas di setiap komoditas, sawit, cengkeh, teh, kopi, semua itu ada pemainnya. Pemainnya lah yang menentukan harga yang diklaim dengan nama pasar. Jadi orang awam hanya mengatakan pasar, padahal ini terencana, terdesain, terstruktur, terkendali. Ada baronnya di masing-masing komoditas, ada rajanya, dan sudah ada berlangsung ratusan tahun sistem ini terjadi. Jadi naif sekali kalau kita berbisnis kita jadi korban harga, padahal kita produsen terbesar. Misalnya di kelapa sawit atau CPO, kita produsen tapi victim sistem tak bisa menentukan harga. Kita produsen tapi jadi price taker. Begitu juga di komoditas teh, kopi bagi Indonesia. Ya, beginilah kalau negara itu tidak berdaulat. Coffee bean, biji kopi, kita menjadi price taker. Sekarang kita ilustrasikan. Misalnya 1 kilo saat ini adalah Rp100.000 per kilo. Setelah di roast jadi Rp150.000 per kilo. Dan itu harga umum. Kita hanya bisa untung 10-20% jika kita petani. Ketika digiling dan dipilah dengan mutu bagus, mutu sedang, mutu rendah, maka mulai harga berbeda. Dan ini yang menentukan sudah pabrik produsennya. Dan ketika diberi merek, mulai dari kapal api, kopi ABC, hingga Nescafe, Dolce Gusto, dan lain sebagainya, maka penentu harga ditentukan oleh sang produsen tergantung target pasar retail mereka. Di sini margin keuntungan bisa 20-30%. Ketika Starbucks masuk, ambil dari petani kopi bean, diproses hingga diseduh dalam bentuk cappuccino, frappuccino ditambah suasana nongkrong, maka dari bean melompat 3 lapis, melompati roasted, manufaktur, langsung ke pelanggan dan menjadi service. Maka margin keuntungan per kilonya bisa 1000%, karena dari Rp100.000 per kilo diproses hingga dijual 15 gram Rp50.000. Catatan, harga cappuccino di Starbucks hanya membutuhkan 35 gram kopi kurang lebihnya, atau 1 kilo bisa buat 30 cup cappuccino. Ini adalah price maker strategi, di mana strategi bisnis tadi menentukan harga premium dari sebuah kopi atau maksimum potensial dari sebuah komoditas kopi. Dari strategi price yang dilakukan Starbucks adalah contoh sempurna. Starbucks contoh sempurna dari strategi bisnis midstream dan hilir high end. Starbucks ini sahamnya salah satu darlingnya Wall Street karena sudah naik 5.000% sejak IPO. Kita bicara lebih dalam lagi ke pelajaran harga. Bisnis kita sekarang apa? Jasa kah? Tangible produk kah? Midstream? Main di tengah kah? Downstream? Main di hulu kah? Atau main di hilir di pasar paling bawah? Menarget kelas mana? Kelas atas, kelas tengah, atau kelas bawah? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Barang yang habis dipakai atau consumable good kah? Atau barang yang awet atau non-durable goods kah? Food dalam kemasan kah? Makanan siap saji kah? Yang jelas kita tidak bermain di pasar price taker. Kita bermain di pasar price maker. Karena kita akan menentukan strategi price-nya. Bayangkan, dari sekedar diskusi tentang pricing ternyata masih panjang ya. Karena itu saya bertanya mau kemana arah pelajaran video ini sebaiknya. Karena pelajaran tentang pricing ini adalah strategi paling penting dalam dunia retail. Kita terusin? Butuh yang mana? Anda adalah apa yang Anda? Istilah self-image dipopulerkan oleh Dr. Maxwell pada tahun 60-an melalui konsep psycho-cybernetic. Dr. Maxwell Maltz adalah menyoroti soal psikologi citra diri. Ia bukan seorang psikolog atau psikiater, melainkan seorang ahli bedah plastik kosmetik yang banyak menangani klien bedah plastik wajah. Dr. Maxwell mengamati bahwa kasus utama dari klien-klien yang ditanganinya pada umumnya bukan persoalan wajah, akan tetapi justru persoalan citra diri, sehingga operasi wajah seringkali tidak dapat serta-merta merubah citra diri seseorang.
untuk merubah citra diri dibutuhkan operasi psikologis. Secara sederhana, self-image dapat dimaknai sebagai cara kita memandang diri kita sendiri atau siapakah kita sebenarnya menurut penilaian kita. Dan penilaian ini jauh di dalam pikiran bawah sadar. Bahkan kita hanya dapat merasakannya secara samar-samar atau bahkan tidak menyadari sama sekali. Penilaian ini sudah mencapai tingkat unconscious competence. Bahkan mungkin sudah mencapai tingkat belief atau lebih jauh lagi sudah mencapai tingkat identity. Kita akan mengurai satu-satu pelajaran self-image, belief, dan identity ini. Kita mulai dari self-image yang dimulai dengan satu pertanyaan kemakmuran. Kita awali dengan pertanyaan, apakah Anda termasuk orang yang selalu beruntung dalam hal kemakmuran? Lalu Anda jawab, iya, tetapi jauh di dalam diri Anda, saya maksud untuk menemukan jawaban sesungguhnya. Inilah yang disebut self-image. Jawaban iya yang saya cari dan yang saya maksud adalah jawaban Anda sesungguhnya yang di bawah pikiran. Bukan jawaban iya yang di logika semata. Sebagai catatan, self-image dianggap sebagai selubung yang melingkupi diri kita, di mana selubung itu akan mematahkan seluruh pikiran atau ide yang tidak sejalan. Sebaliknya, self-image akan meloloskan yang dianggap sejalan. Sekali lagi, ini bukan masalah benar salah dalam value kehidupan, tapi cocok atau tidak cocok dengan citra diri pilihan Anda tersebut. Sebagai contoh, jika seorang memiliki self-image misalnya, saya selalu akrab dengan kesialan, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi ketika yang bersangkutan suatu saat mencoba berbisnis. Ya, tentu segala hal yang akan membawa kepada keberhasilan bisnis akan segera disabotase oleh self-image. Sebaliknya, yang membawa kepada kegagalan akan disupport penuh oleh self-image-nya. Self-image merupakan resultan dari berbagai hal dalam diri kita, mulai dari pengalaman empiris, pengalaman induktif, pemahaman, penalaran, dan lain sebagainya. Self-image adalah payung besar yang menaungi outcome, sehingga jelas bahwa tidak layak membicarakan outcome jika self-image masih berpotensi untuk melakukan self-sabotage. Video berikutnya adalah bagaimana kita membongkar cara agar self-sabotage, self-image kita yang menyabotase negatif, hilang. Perkenalkan diri Anda sebagai self-image adalah identitas yang Anda perkenalkan kepada dunia ini, kepada semesta ini. Semua citra diri Anda yang Anda perkenalkan kepada semesta itu apa? Itulah pilihan sadar Anda. Bukan orang lain yang menempelkan citra itu, tetapi Anda sendiri yang memperkenalkannya. Apa jadinya jika alam semesta mengenali Anda sebagai pribadi dengan identitas? Saya selalu gagal, saya selalu ditolak, saya tidak pernah bahagia, saya tidak menarik, saya pecundang, saya selalu kalah dalam persaingan, saya ditakdirkan hidup susah, saya sudah mulai tua hingga saya mulai sakit-sakitan. Maka servo mechanism akan bekerja sesuai dengan arahan tersebut untuk mewujudkannya. Ingat, kita semua memiliki automatic guidance system. Ini yang akan menggunakan peta panduan untuk mencapai tujuannya. Peta panduan ini adalah self-image kita sendiri. Dapatkah self-image diubah? Tentu saja dapat dengan syarat Anda tahu masalah Anda. Kalau tidak dipastikan sulit. Ini tidak semudah membalik tangan kalau tidak mengerti caranya. Anda membutuhkan pemahaman yang benar, pengenalan diri yang tepat, metodologi yang sesuai, serta semangat yang terjaga atau persistensi untuk merubah sesuatu yang telah melekat untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Seberapa Anda kenal Anda? Itu pertanyaan berikutnya jika perubahan Anda putuskan dan Anda ambil untuk berubah segera. Selanjutnya, pilihan tetap ada pada pihak Anda. Sekali lagi, pertanyaan berikutnya, apakah Anda perlu merubah self-image atau justru mempertahankannya karena semua dalam kehidupan Anda sudah oke? Kalau terseok-seok, kalau bingung, kalau sakit, kalau pedih, kalau banyak masalah, seberapa lama Anda mau pegang hidup seperti itu? Ubahlah segera.